perlulah kita kumpul seperti ini. Itu berharap sampai sedikit kalau ada kawan datang tanpa alasannya jelas, hanya menganggap tidak terlalu menjadi perhatian, itu dipertimbangkan untuk dapat masuk kuliah sampai seperti itu. Artinya kalau kehadiran dalam rangka dosen ini yang bukan sekali satu semester ini diabaikan, kami mohon itu bisa dipertimbangkan. Ya, jangan ini sangat penting juga teman-teman ini, karena mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan. Kalau juga yang disampaikan itu belum bisa kami kami jawab, kami berikan responnya ini, tentu itu juga menjadi sampah. Ya. Ini yang kami tadi jangan Pak Alfi itu nilai itu kan ada pilihan untuk kami. Itu maksudnya bukan karena apa, karena di Dewan Perwakilan Rakyat itu di provinsi itu kadang-kadang memang ya ada juga kawan-kawan yang cuma kalau bendungan ada orang, tapi kalau sudah rapat yang terjadi nggak ada. Saya biasa saja ya menerima kawan-kawan unjuk rasa yang itu sendirian. Biasa dua orang yang baru-baru tadi buruh yang sekian ribu itu kami berdua malah ditolak karena dia ingin pimpinannya turun. Nah ini ada. Jadi kalau saya tidak banyak di sana, ya dikira saya tidak aktif, padahal kenapa saya merasa bahwa itu sebuah tanggung jawab. Jadi selalu kita hadir. Tiba-tiba nanti yang awalnya yang meminta pada orang tinggi pilihan kami, padahal orangnya kadang-kadang kalau rapat kalau ini tidak turun, berikutnya tidak turun. Maka sekarang tidak ada lagi kedua virtual. Jadi hadir sekarang bahkan mengkaini buat di dalam ruangan. Kenapa? Karena dalam rangka meningkatkan ini. Kebetulan saya juga selain di Komisi 4 itu menjadi wakil ketua di Badan Kehormatan. Jadi dari 55 orang itu 5 dipilih, termasuk di sana saya wakil ketua di sana yang menertibkan orang. Jadi orang-orang kan pas itu gampang dapat suara, banyak kawannya, banyak santrinya, tapi ternyata mengumpul juga sendiri. Ada hal yang lain saya sampaikan sebelum kita masuk ke sini kaitan dengan perkembangan perkuliahan. Dalam masa pandemi ini kami juga sebagai tim pemantau yang selalu dulu dalam keadaan sulit, menakutkan, tapi tetap saja karena memang kita sebagai wakil rakyat tidak perlu jadi rakyat, jadi kita harus keluar. Nah, kalau tadi soal perkuliahan, kami juga perlu minta masukan lagi yang lain. Saya terakhir ini tadi ke Surabaya. Awalnya mau ke Pondok Pesantren Jombang. Lalu kami diterima di Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah ternyata di Jawa Timur itu seluruh pondok pesantren sudah turun semua mulai tanggal 13 pembelajaran awal itu. Dan malah menurutnya yang mempertahankan. Yang jadi persoalan kita ini kan beda ya. Karena pimpinannya belum berani. Kenapa? Karena kalau pondok itu tidak turun dan tayangan di luar itu sama saja. Ternyata di pondok itu begitu masuk itu sudah ditutup, di lockdown semua. Jadi semua orang tuanya yang lain tidak bisa masuk, dan mereka juga ada yang syaratnya rapid dulu, yaitu dirapid, yang bermasalah dipulangkan dulu untuk istirahat 14 hari, yang lain semua masuk. Persoalan sama dengan kita di sini. Kita di sini juga mungkin mahasiswa nanti juga akan seperti itu. Masyarakat kan mengeluh. Kami bayar, kami melaksanakan segala ketentuan yang diwajibkan oleh pondok, tapi dari sisi keseluruhan
yang jadi persoalan di Jawa Timur, saya banyak bertanya tentang itu. Jawabannya adalah siapa sekarang yang menjamin akhlaknya anak kalau dia tidak di pondok? Jangankan itu, kita yang virtual aja, virtual kendalanya banyak banget. Saya paling datang di Jawa Timur itu ada 10 kendala. Di antaranya juga anak-anak kan kalau sudah tidak punya itu orang tuanya yang ada punya uang jadi. Kemudian secara psikologis ribut juga di rumah. Kalau anaknya 3 di rumah perkelahian, rumah hidup, rumah belanja, rumah pulsa dan sebagainya. Tapi bukan hanya masalah itu, tapi kalau akhlaknya tadi kan ada. Yang virtual ini anak-anak kalau tidak berhadapan dengan kayak ini sulit kan? Jangan-jangan kita melihat ini gurunya ngajar, gurunya ini, gurunya atau dimatiin ini ketahuan juga kan? Artinya penghormatannya terhadap pembelajaran, terhadap guru dan sebagainya. Nah, saya sampaikan ini kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya kemarin sampaikan Pak Alfi, yang asrama turun aja. Karena asramanya tidak di sini juga. Karena kalau asrama bayar, orang yang datang di sini, saya yakin yang di SDG itu masuk SDG. Karena sama masuk yang lain itu duitnya itu bapak dakan. Kalau ada bayar kita operasinya saya apa? Dari mana kita bayar kan itu yang jadi masalah. Semua pondok pesantren itu yang jadi masalah. Di Yayasan Kita Dirakan juga bayar 35 juta untuk apa namanya listrik dan PDAM itu ada pura-pura padahal orangnya bedaan. Honor yang lain kan kita bayar. Kita sekarang juga berjuang untuk honor itu, makanya saya bawa kawan-kawan Indonesia itu ke Jawa Timur. Karena saya Jawa Timur itu sudah tahu karena dalam pergaulan kami di Amali, aliansi Mahat Ali itu, karena itu semua pimpinan pondok yang besar ternyata, jalan semuanya. Itu katanya di sana sudah ada insentif dari pemerintah daerah untuk asatidz dan asatidahnya dapat. Di sini saya sudah beberapa kali mengusulkan alasannya pondok pesantren dan lingkungan madrasah swasta yang ada itu adalah tanggung jawabnya pusat. Saya minta alasannya di Jawa Timur, ternyata Hafifah dan mulai Pak Karmu kemarin. Dia itu lawan. Akhirnya APBD-nya itu untuk ini. Walaupun tidak urusan pusat. Tapi katanya rakyat kami. Apa salahnya kalau kami ngurus rakyat kami? Kenapa pusat ribut kalau kami ngurus rakyat kami dan kami bayar dengan uang daerah kami sendiri? Daerah lain semua ini, saya di Banjarmasin selalu gitu. Kemarin lagi panas lagi dengan dinas pendidikan ini. Pak, kami lebih dulu daripada Jawa Timur katanya. Kalau Bapak mau dapat bantuan Busda, itu dirikan aja SMA di pondok-pondok pesantren. Saya bilang bukan itu masalahnya. Yang di Jawa Timur itu yang tidak ada SMA, yang diurus ini adalah semua yang ada itu bukan yang SMA, bukan yang ini, adalah semua rakyat kita di daerah ini. Ya sekarang kita bayangkan Pak, Busda itu untuk santri sudah dapat bos kan? Aliyah sudah dapat bos berapa? 1.400 tahun. Kalau atau satu bulan, 1 bulan 1 tahun. Jawa Timur SPP itu kan berbeda. Ada sekolah yang bayarannya tinggi, ada yang sampai 300 per bulan. Tapi ada yang cuma 75.000. Lalu daerah membantu dari yang tertinggi. Tiap bulan untuk mengganti SPP-nya 300.000. Pula sekolah yang ini kan dapat 300.000, selesai orang tuanya tidak bayar lagi 300.000. Kalau yang di bawah makin lagi itu dapat 300.000 kelebihan, padahal dia bayar cuma 70.000. Bayangkan sudah seperti ini. Perhatiannya, jadi semua sekolah itu tidak ada lagi dikotomi, tidak ada beda lagi.
semua sama. Jadi kita kan belum sampai ke sana dengan alasan-alasan itu. Maksud saya menyampaikan ini kalau ada dalam protokol tertentu, ada misalnya alasan. Alasannya Jawa Timur jelas bahwa yang kami urus adalah rakyat kami. Apa salahnya kalau saya urus rakyat saya? Tapi itu kan artinya politik kawinnya jadi. Terus yang DPR yang muncul tidak ada satu praksi pun DPR itu yang menolak anaknya gubernur ini dan rakyatnya sesuai dengan keinginan karena memang Jawa Timur juga hampir di senti itu ada. Nah, yang saya ingin nanti ternyata perguruan tinggi swasta yang ada di Ponorogo juga turun. Tapi kalau kita temukan jangan di sana bilangnya takutannya orang. Jadi kan ragu-ragu takutan kan. Kadang-kadang pakai ini kan memang lepas buat berhilang angin mana sakit talinya itu berulang kan. Jadi ya itu masalah yang kita. Nah sekarang dengan model ini di perguruan tinggi kira-kira memang tidak ada masalah. Tapi saya masih mendapatkan informasi dari mahasiswa kita yang memang banyak kurang dan sebagainya. Jangan-jangan masih banyak yang tidak punya HP Android. Nah selama ini yang bapak lakukan itu apa? Apakah memang sudah efektif? Sudah nyaman atau tidak? Kalau ketua kita pada waktu itu caranya mana itu karena mungkin sini gue isunya dari sini kali gue menggunakan akhirnya gue berkemudian terus kan langsung ketakutan ada. Jadi sekali lagi saya berharap ini juga ada masukan atau nanti juga kalau memang ada yang merasa ini tapi tolong itu diatur juga protokol COVID-nya. Kalau memang binyakan itu, tapi kalau yang manajemen kayak ini, yang memang sesuai aturan kita yang kita maksud. Tapi saya hanya ingin menggambarkan di daerah yang lain juga seperti Jawa Timur ternyata turun. Tapi memang ada hanya yang Ponorogo yang dikabarkan ada cluster. Gontor. Apa itu? Gontor. Pak Gontor ya? Pak Nabi Gontor untuk sana. Gontor yang ada itu. Tapi kan itu juga katanya yang dijelaskan kepada saya bukan pondoknya, tapi malah kepala dinas pendidikan yang itu katanya hanya dibesar-besarkan juga, tidak sejauh itu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami berharap yang ini juga masukan-masukan yang faktual yang kami inginkan hari ini itu ada. Karena kalau merasa nyaman dengan modal yang kayak ini, yang kayak apa yang mana. Tapi tentu tidak bisa kita sombongkan. Sekali lagi saya pun merasakan kesulitan. Oleh karena itu kalau ada masa kuliah saya ada pertemuan tatap muka juga secara langsung yang mungkin nanti kita atur sistemnya, jaraknya dan sebagainya. Karena apapun alasannya, kira-kira akan ada kelebihannya dengan modal kuliah online ini. Kalau yang menjadi alasan para kiai di Jawa Timur itu kan siapa yang menjaga akhlak? Para santri kami katakan. Kalau sampai sekian bulan tidak ketemu guru, tidak ada penghormatan terhadap guru dan tidak ada berkah dari guru dan sebagainya, itu yang kami khawatir. Itulah makanya tadi langsung ibu gubernurnya menginstruksikan bahwa semua pesantren buka dan turun dengan protokol COVID yang ketat. Itu problemnya yang kemudian hal-hal lain dengan kondisi yang ada ini,
Kami berharap semakin hari kan semakin aturan juga semakin ini. Tapi saya berterima kasih kawan-kawan di jajaran kita ini beradaptasi dengan segala aturan itu sudah begitu cepat dan bisa menyesuaikan keadaan dan segala keperluannya ada. Nah, kalau ini memang kita tidak bisa, karena selalu saja ada perubahan-perubahan dan selalu kita ikuti. Karena kita ingin dari cita-cita kita ingin menjadi yang terdepan. Ya memang kalau kita yang terdepan ini tidak bisa. Kita terlena-lena, tidak bisa santai, tidak bisa nunggu, tapi kita yang aktif untuk mencari, melihat, belajar, lalu melakukan sesuatu untuk apa yang harusnya kita lakukan. Selamat datang dosen yang baru, yang mudah-mudahan nanti bisa bekerjasama depan ini dan kita sudah mempersiapkan ini. Tadi kita mau doa, lalu kita membangunkan ini atas untuk ruang belajar dan ada tangga dan fasilitas lain dan mudah-mudahan ini bisa di bantuan ini bisa direalisasikan. Kami juga sambil berjuang untuk bisa mendapatkan hak kita untuk menahan sekolah ini laporan ini dan bisa mencapai segala harapan cita-cita pendahulu kita dan orang-orang yang berjasa terhadap pembelajaran ini. Nah, hal lain nanti tentang pembagian tugas ini itu bisa disesuaikan. Kemudian tentang kalau memang tetap akan dilaksanakan banyak yang melaksanakan melalui daring tadi itu disesuaikan juga penjadwalannya. Karena Tuhan selama ini kalau di sekolah SLTA dan LTV ada anak-anak yang sampai malam-malam tidak bisa tidur karena perlu banyak tugas. Dulu kan nyamannya itu beri tugas dengan model ini, itu paling nyaman. Jadi tugas yang satu tugas yang ditugas pada bisa tugas saja. Jadi orang tua yang 42 kuliah, orang tua yang 42 belajar, orang tuanya kadang-kadang paham. Jadi asal masuk pagi dulu, tua ini kan kadang-kadang belajar lagi, temannya anak paham sini dan sebagainya. Nah inilah kendala-kendala yang. Jadi sekali kami mau masukan-masukan itu. Tapi apa yang saya sampaikan itu untuk kita saja, karena saya ngerti jangan melawan pemerintah ulama ini. Tapi kalau memang nyaman-nyaman itu anggaplah tadi keinginannya masing-masing. Tapi kalau semuanya dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau memang tadi Pak Alfi yang di asrama itu juga bisa diturunkan. Saya khawatir kalau asrama itu dia bayar, ya kita tidak ada di asrama kan tidak bisa. Karena asrama kita tidak di di lingkungan di dalam, itu kan di luar. Anggaplah kayak orang di luar aja dan itu harus diwakilkan. Nah, jadi kalau mereka yang ada di sana minimal mereka yang itu yang bisa kita lakukan sesuatu. Kalau yang lain yang tidak ini tentu saja tidak kita jelaskan, tapi nanti bagaimana ini mengaturnya keberadaan ini supaya adil, supaya mereka tidak juga dirugikan dengan keadaan ini. Jadi sekali lagi harapan kita itu harapan semuanya orang yang bisa mengikuti tidak lagi yang tidak bisa mengikuti karena kendala-kendala dan kekurangan-kekurangan yang tidak kuat dan sebagainya itu juga jangan dirugikan. Dan kayak banyak ini caranya jangan dirugikan dan mereka karena mau umpat tadi. Jadi kalau ujiannya nanti juga sistemnya kayak apa, lalu ada yang lulus, ada yang tidak, ada yang disuruhkan. Kalau yang di formal itu apa namanya, kalau tidak punya HP itu kawannya tetangganya peminjam dan sebagainya. Itu teorinya sih yang nyaman. Tapi melaksanakan di lapangan itu sesuatu yang sangat sulit. Mungkin kan pinjam menghapsi orang lain. Apalagi sebelum meminjam, cuma pinjam saja. Terus dia melaksanakan tugas malah menggawe tugas yang lain, pinjam lagi HP orang lain kan mungkin. Jadi itu hanya ada pada teori yang nyaman. Tapi pelaksanaannya tetap sulit. Tidak ada yang nyaman daripada tetap buka. Itu kesimpulannya. Tapi karena persoalan kita sekarang yang terjadi, maka bagaimana kita menyikapi, mempersiapkan
kita semuanya sudah terjadi karena kita menggunakan jadi konsep baru. Gitu sih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada hal-hal teknis yang nanti saya sampaikan. Terakhir nanti kita mendengarkan arahan nasihat dari pertemuan ini. Ada